Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. 26 Desember tahun 2004, dunia dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang sangat-sangat besar, bencana yang sangat-sangat tragis, yaitu gempa di Samudra Hindia dan diliputi oleh tsunami yang telah menyapu wilayah Aceh, Thailand, Sumatera Utara, Bangladesh, dan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, yang telah merenggut jiwa manusia sekitar 230 sampai 280 ribu jumlahnya. Itu adalah angka yang sangat-sangat fantastis, dan itu tentu saja menarik perhatian banyak sekali orang di seluruh dunia. Tetapi pada waktu itu belum ada sebuah media khusus yang bisa membagi-bagikan video. Salah satu yang kemudian berpikir itu adalah seorang pemuda bernama Jawed Karim. Dia berusaha untuk bersimpati terhadap bencana ini. Dia pengen tahu apa yang terjadi, tetapi dia sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan akses atas video-video tentang bencana besar itu. Maka dia kemudian berpikir dan dia menghubungi dua kawannya sesama alumni PayPal untuk menyikapi apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Maka 5 bulan setelah kejadian itu, mereka mendirikan sebuah perusahaan yang namanya YouTube, tempat orang-orang bisa berbagi video, memviralkannya, dan kemudian mereka akan mendapatkan sejumlah royalti dari apa yang telah mereka unggah. 5 tahun dari kejadian itu, YouTube telah berhasil mengalahkan televisi di Amerika Serikat sebagai media yang paling banyak ditonton di negara itu. Nah, sejak saat itulah YouTube kemudian memviralkan banyak sekali kejadian dengan video-video yang diunggah yang ada di sana itu. Nah, sampai batasan itu, kita akhirnya mengetahui bahwa YouTube menjadi salah satu platform yang sangat berguna untuk memviralkan di satu sisi bagian itu saja. Tetapi, bisakah Beraya sedikit berkontemplasi bahwa itu sebenarnya adalah salah satu bukti bahwa Tuhan, atau dalam hal ini Sang Pencipta, itu ternyata tidak mengetahui segalanya? Loh, kok bisa seperti itu? Apa hubungannya antara viralnya YouTube dengan Tuhan yang Maha tidak mengetahui? Nah, video ini ya terbatas. Video ini hanya bisa disimak oleh segelintir orang tanpa menghasilkan prasangka berlebihan. Jadi simak videonya sampai tuntas karena kita akan menggali apa yang sebenarnya terjadi antara fenomena keviralan dengan pengetahuan Tuhan. Jadi ayo kita mulai. Apa yang dimaksud dengan viral? Viral itu adalah seperti virus atau bersifat seperti virus, di mana dia secara eksponensial bisa menggandakan dirinya dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang sangat cepat. Jadi apa yang terjadi pada dirinya tiba-tiba terjadi, diketahui oleh banyak pihak gitu. Nah, dalam hal ini audiens atau pemirsa itu dimetaforakan sebagai orang yang terinfeksi atau orang yang terkontaminasi virus itu. Dia menjadi inangnya dan kemudian turut menyebarkannya. Jadi kalau misalkan ada sebuah berita viral, kemudian saya melihatnya dan kemudian saya membuat video terkait dengan itu, maka saya terinfeksi virus dari keviralan itu. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Apa yang menyebabkan virus atau viral ini bisa terjadi, itu berhubungan biasanya dengan media sosial dan media massa. Dan media massa dan media sosial itu tidak harus berhubungan dengan teknologi canggih. Tidak harus berpikir soal YouTube, tidak harus berpikir soal TikTok dan sebagainya. Tetapi bisa juga buku, koran, dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang paling terkenal dalam hal keviralan itu adalah apa yang terjadi pada tahun 1517-an, di mana pada waktu itu Martin Luther telah menempelkan 95 dalil di sebuah pintu gereja. Kita mengetahui bahwa 95 dalil itu menjadi salah satu viral yang paling membongkar sejarah dunia. Karena apa? Karena sejak itu ditempelkan di situ dan kemudian viral dalam waktu 2 bulan di seluruh Eropa, maka sebuah agama yang bisa bertahan selama 1500 tahun itu goncang dan hancur berkeping-keping. Kemudian memunculkan agama baru, dalam tanda kutip ya, agama baru yang kemudian kita kenal sebagai Protestan dan Katolik. Uniknya di sini adalah bahwa Martin Luther sendiri tidak tahu kenapa apa yang disampaikan dirinya itu menjadi viral. Kan pada waktu itu dia tidak bisa mengantisipasi apa yang terjadi ketika 95 dalil itu pada akhirnya menyebabkan Eropa berperang, gereja didemo habis-habisan, dan terjadi kecamuk yang luar biasa parah di Eropa itu sampai berabad-abad kemudian. Dia itu sebenarnya tidak mengerti apa yang terjadi. Kalaupun misalkan yang dilakukannya itu adalah menempelkan 95 dalil untuk melakukan reformasi gereja, orang-orang sebelumnya telah berupaya untuk melakukan itu, bahkan dengan perjuangan yang lebih keras. Kenapa orang-orang itu tidak viral sedangkan dirinya sendiri viral gitu? Itu tidak tahu. Dan sampai saat ini kita memang belum mengetahui bagaimana mekanisme satu berita itu menjadi viral. Kita sampai sekarang tidak mengetahui.
Richard Dawkins berusaha untuk memberikan sebuah penjelasan filosofis kenapa ini bisa terjadi. Maka dia akhirnya memunculkan sebuah istilah memetika, di mana ada satu pikiran tertentu yang bisa tersebar ke seluruh dunia, tapi dia sendiri menganggap bahwa sesuatu itu misterius. Dari mana asalnya dan bagaimana itu menyebar, itu adalah sesuatu yang sangat misterius. Bahkan dia kemudian menyelipkan satu yang bersifat supranatural, walaupun Richard Dawkins itu adalah seorang yang ateis tulen gitu. Memetika inilah yang kemudian memunculkan sebuah diksi baru yang kita kenal sebagai meme atau meme gitu ya. yang seperti itu. Tapi balik lagi, mau viral, mau meme dan lain sebagainya itu sampai sekarang kita tidak mengetahui bagaimana itu bisa tersebar luas. Kita misalkan bisa mencari-cari spekulasi, misalkan sesuatu itu bisa menjadi viral kalau itu terkait dengan kebenaran. Tapi ternyata sesuatu yang viral itu tidak terkait dengan kebenaran dan kesalahan. Misalkan di awal tahun 2000-an itu kita dihebohkan, orang-orang Indonesia dihebohkan dengan sebuah berita yang menyebutkan ada seorang perempuan yang nendang ibunya waktu sholat dan dia dikutuk jadi ikan pari. Itu viral banget. Padahal itu adalah berita yang hoax. Jadi ternyata sesuatu yang viral itu bukan berarti bohong atau benar. Yang reformasi gereja yang dicetuskan oleh Martin Luther itu juga kita nggak tahu itu benar atau salah. Kan tergantung perspektif orang yang melihatnya, bisa menyebut itu salah, bisa menyebut benar. Tetapi yang jelas bahwa viral itu tidak terkait dengan benar dan salah. Dan karena itu dia bisa saja mengubah dunia hanya gara-gara sesuatu yang salah atau sesuatu yang keliru. Atau kita juga misalkan berspekulasi bahwa yang dimaksud dengan viral itu berhubungan dengan emosi. Jadi yang emosional itu akan viral. Misalkan kemarin itu mertua selingkuh sama menantu, itu kan emosional, karena itu menjadi viral. Benarkah seperti itu? Tidak juga, karena ada banyak sekali berita-berita yang emosional tetapi tidak viral. Ya, bahkan ada misalkan di Indonesia itu channel YouTube yang membahas sesuatu yang sangat emosional. Tetangga yang galak, yang nggak mau bayar hutang dan sebagainya, dan divideokan dan sebagainya. Itu ternyata tidak ada juga yang viral dari channel itu. Padahal video-videonya sangat emosional. Kemudian kita bisa melihat ada kasus di Indonesia zaman dulu itu, kasus Jessica sama Mirna. Pembunuhan itu ya tanpa mengurangi rasa simpati dan iba kita terhadap korban dan apa yang terjadi pada waktu itu sebenarnya adalah kasus yang biasa-biasa aja. Maksudnya ada banyak sekali kasus yang serupa dengan itu. Orang meracun, orang membunuh dan sebagainya itu banyak sekali. Tetapi video tentang Mirna dan Jessica itu disiarkan secara langsung pengadilannya selama 1 tahun penuh oleh televisi-televisi nasional di Indonesia, yang menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia sangat perhatian terhadap kasus itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bukankah ada kejadian yang lain yang terjadi? Kenapa yang lain viral, dia tidak gitu? Bahkan kalau misalkan Baraya pernah ingat, itu di Indonesia ada yang viral, ada yang trending, yaitu sebuah video Diwan beli ikan cupang. Ingat nggak sih Baraya video itu? Video itu sama sekali nggak emosional. Video itu video anak, biasa-biasa aja. Tapi viral, tapi trending dalam 1 hari penontonnya langsung jutaan. Kok bisa seperti itu? Jadi apa yang mendorong sesuatu itu menjadi viral sampai sekarang tidak diketahui. Dan yang saya sebut tadi sebagai sesuatu yang sangat berbahaya itu adalah bahwa sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana mekanismenya itu benar-benar bisa mengubah dunia. Yang Martin Luther itu kan bisa mengubah dunia. Apa yang diubah dari 95 dalil yang ditempelkan di sebuah pintu gereja? Apa? Kolonialisme. Munculnya 2 agama, kemudian munculnya ideologi-ideologi besar yang di seluruh dunia, kemudian penemuan benua-benua baru sehingga Eropa bisa menguasai dunia, sehingga bahasa Inggris sekarang dijadikan sebagai bahasa internasional dan sebagainya. Itu terjadi gara-gara 95 dalil yang ditempelkan oleh Luther di situ. Viralnya itu dampaknya sangat besar, yang menunjukkan bahwa viral itu berbahaya karena dia bisa menyebarluaskan konten apapun, mau positif mau negatif, sehingga bisa mengubah dunia. Atau misalkan yang terjadi di Indonesia secara lokal, misalkan begini, ada sebuah viral yang benar-benar salah paham, yaitu ada seorang politisi yang kemudian mengatakan bahwa, hai orang-orang di Indonesia, mari kita makan pakai sendok. Orang-orang kemudian menyangka bahwa dia itu menyuruh kita untuk, hai orang-orang, mari makan sendok. Saya pernah sampaikan kan, makan sendok dengan makan pakai sendok itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Tetapi itu viral, dan orang yang mengajak kita mari makan pakai sendok itu akhirnya dituduh sebagai orang yang menyuruh kita untuk makan sendok. Nah, ini akhirnya apa? Menciptakan gejala yang sangat besar dan kemudian menghasilkan gelombang yang sangat besar di Indonesia.
pada waktu itu muncullah sosok baru yang namanya adalah Pak Habib Rizik. Pak Habib Rizik sebelum sesuatu itu viral, itu adalah seorang yang biasa aja, pengikutnya tuh sedikit, sekitar 50.000 orang di seluruh Indonesia. Tapi setelah kejadian itu, pengikutnya tiba-tiba menjadi puluhan juta orang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Artinya sesuatu yang viral itu bahkan jauh lebih berpengaruh daripada sosok manusia. Kan sejarah itu bisa kita katakan ya, sejarah itu diubah oleh manusia, dirubah oleh pemimpin-pemimpin besar, dibentuk oleh pemimpin-pemimpin agung, katakanlah seperti itu. Tapi kita juga bisa menemukan bahwa dunia itu berputar gara-gara sesuatu yang viral yang kita gak tahu bagaimana penyebabnya kok bisa menjadi viral. Gitu. Pak Habib Rizik itu setelah kejadian itu kemudian berusaha mengulangi dengan menggerakkan massa lagi dengan jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan sebagainya. Tapi seiring dengan jilid-jilid itu, pendukungnya atau yang menghadirinya itu menjadi semakin susut, menjadi semakin susut, menjadi susut. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa yang menjadi masalah itu bukan Pak Habib Riziknya, bukan orang yang dimaksud itu, tokohnya itu segitu-gitu aja. Yang menggerakkan manusia pada waktu itu bukan dirinya, tetapi sesuatu yang viral tadi itu. Nah, apa yang menyebabkan sesuatu itu viral itu tidak diketahui. Sampai sekarang tidak ada ilmuwan yang bisa mengetahui bagaimana cara atau mekanisme sesuatu menjadi viral. Kalau misalkan Baraya cek di internet, itu banyak sekali tips menjadikan video viral, tips menjadi apa gitu. Baraya klik ke YouTube berapa laman itu ada tips tentang itu. Tapi coba Baraya praktekkan, Baraya tidak akan berhasil. Paling banter orang-orang akan menyebut bahwa sesuatu menjadi viral itu gara-gara algoritma. Algoritma Google, algoritma YouTube dan sebagainya. Dan siapakah yang mengendalikan algoritma itu? Artificial intelligence. Jadi apa bedanya? Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang disematkan, diciptakan dan disematkan oleh manusia kepada media-media yang mereka inginkan. Begitu kan? Sedangkan algoritma itu apa? Algoritma itu sebenarnya adalah diambil dari kata algoritmi, sebuah ejaan dalam bahasa Latin yang merupakan translasi dari bahasa Arab yang artinya adalah al-Khawarizmi, penemu aljabar itu. Jadi algoritma itu adalah seperti itu yang kemudian sistemnya itu disempurnakan oleh seorang yang namanya Alan Turing yang dia memecahkan kode enigma di era Perang Dunia Kedua. Dan dari situlah kemudian komputer dengan artificial intelligence dan algoritmanya itu mewujud di dunia ini. Jadi artificial intelligence itu adalah pihak, dalam hal ini adalah pikiran yang mengambil keputusan dengan cara apa? Dengan cara algoritma. Nah, algoritma dan artificial intelligence sampai sekarang itu adalah sesuatu yang belum bisa terpecahkan. Jadi kalau misalkan ada di antara orang-orang yang berpikir bahwa kecerdasan manusia itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh artificial intelligence begitu dan sebagainya, itu salah Baraya, itu keliru. Karena apa? Karena sesuatu yang viral yang itu adalah dikendalikan oleh artificial intelligence, bahkan cara kerjanya belum bisa kita bayangkan. Jadi kita menciptakan artificial intelligence, dia menggunakan algoritma. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya kita nggak ngerti. Artinya apa? Mereka lebih pintar daripada kita gitu. Atau setidaknya kita nggak ngerti sama sekali tentang apa yang mereka pikirkan. Tapi dia mengubah manusia. Yang tadi itu, politik berubah gara-gara sesuatu yang viral. Budaya berubah gara-gara sesuatu yang viral. Perang bisa terjadi gara-gara sesuatu yang viral. Apa yang menyebabkan sesuatu itu viral? Kita tidak mengetahuinya. Jadi kita ini sekarang emosinya, pikirannya, pendapatnya, pandangannya, paradigmanya, perspektifnya diatur oleh algoritma yang dikembangkan oleh artificial intelligence yang kita nggak tahu bagaimana cara kerjanya. Artinya kita ini sebenarnya sedang dibodoh-bodohi oleh makhluk yang kita ciptakan sendiri. Paham ya bahayanya di mana? Ya, artinya itu bahwa manusia itu dikendalikan oleh sesuatu yang tidak diketahuinya, yaitu sesuatu yang diciptakannya sendiri gitu, yaitu media gitu. Nah, cuman ya itu kapan-kapan kita bisa lanjutkan. Cuman ini bisakah ini kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada diri kita dengan sang pencipta kita? Pencipta bukan berarti Tuhan, tergantung konsepnya. Ya kita anggap obrolan ini adalah obrolan kalangan orang ateis gitu ya. Anggap seperti itu bahwa kita diciptakan oleh sesuatu, katakanlah seperti itu, tetapi sesuatu itu bisa saja sesuatu yang tidak maha tahu. Karena mungkin saja apa yang terjadi pada pencipta kita itu sama seperti apa yang terjadi pada kita sekarang, di mana kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mengendalikan kita gara-gara sesuatu yang telah kita ciptakan gitu. Jadi ya saya mohon maaf ya, misalkan beginilah, kita sebagai manusia kodrat kita atau kehendak dari sesuatu yang menciptakan kita, kodrat kita itu adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan? Kromosomnya ada XX dan ada XY gitu. Itu saja. Jadi buat misalkan orang-orang yang pro pada homoseksual, pada LGBT dan sebagainya yang mengatakan bahwa gender itu terdiri dari 10, dari 20, 30 sekian gender gitu. Itu sebenarnya terpatahkan kalau misalkan kita berbicara tentang biologi murni. Karena laki-laki dan perempuan memang bisa dipisahkan hanya gara-gara dua, yaitu XX dan XY dan tidak ada varian lain gitu. Jangan ngoceh-ngoceh gitu. Tapi pada faktanya adalah kodrat itu sekarang sudah dilanggar. Artinya kehendak Tuhan itu atau kehendak Sang Pencipta itu sudah dilanggar. Ketika dunia berubah, manusia zaman sekarang itu bisa merekayasa. Jadi laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki, laki-laki bisa menjadi setengah perempuan, setengah laki-laki dan sebagainya. Dan banyak sekali. Artinya sekarang itu memang kodrat ilahi itu sudah benar-benar bisa dilampaui. Atau misalkan kodrat ilahi yang lain, bukan kodrat ilahi, kodrat pencipta ya. Kodrat pencipta yang lain misalkan bahwa manusia itu tidak boleh bisa tinggal di kutub utara dan kutub selatan. Kenapa seperti itu? Ya banyak alasannya. Misalkan ya untuk orang-orang Islam gitu. Kalau misalkan kita tinggal di lingkaran kutub, maka kita tidak mungkin bisa sholat atau sholatnya akan menjadi kebingungan. Karena di sana siang hari bisa sampai 5 bulan, 6 bulan, dan pada waktu itu tentu saja nggak bisa jadi sholat isya gitu, nggak bisa sholat subuh dan lain sebagainya. Nah akhirnya kan orang-orang jadi kelimpungan memunculkan fatwa baru, tapi intinya adalah bahwa sebenarnya orang itu tidak ditakdirkan untuk bisa hidup di situ. Manusia itu harus mati kalau ada di situ. Tapi manusia merekayasa alam, menciptakan penghangat, menciptakan apa dan sebagainya, sehingga di lingkaran kutub utara saja ada setidaknya 3 kota besar di sana yang orangnya hidup makmur-makmur. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kodrat ilahi dalam tanda kutip itu sudah bisa kita langkahi. Jadi mungkinkah, ini mah pikiran jahat ya, pikiran konyol, saya bilang ini adalah pertanyaan untuk kalangan terbatas. Mungkinkah sebenarnya itu Tuhan tidak maha tahu atau pencipta kita itu tidak maha tahu sehingga dia itu membuat sebuah kodrat yang akhirnya dilampaui oleh manusia itu sendiri? Atau misalkan yang lain, bahwa manusia itu kodratnya itu gak bisa ada di bumi lebih dari 500 juta manusia. Tidak boleh ada lebih dari 500 juta populasi. Kenapa seperti itu? Karena semua itu harus ada takarannya. Jadi misalkan gini, gajah itu susah sekali mati. Kalau susah sekali mati, maka perkembangbiakannya mungkin akan merajalela. Nah, biar tidak seperti itu, biar takarannya tetap, maka gajah itu ditakdirkan agar punya anaknya juga sedikit gitu. Susah sekali punya anak gitu. Sebaliknya semut itu gampang mati. Nanti dia akan habis dengan sendirinya. Tapi dia agar takarannya pas, maka setiap hari dia bisa melahirkan belasan ribu telur si induknya itu, yang menunjukkan bahwa si semut itu didesain dengan satu populasi tertentu agar semuanya bisa seimbang. Nah, manusia itu populasi maksimalnya itu 500 juta di seluruh dunia. Biar dia tidak merusak alam, biar keseimbangan alam itu tetap terjaga. Tapi buktinya manusia sekarang sudah 8 miliar. Gara-gara apa? Gara-gara ditemukan vaksin. Gara-gara teknologi kedokteran berkembang pesat. Bahkan teknologi kedokteran itu sampai bisa dalam tanda kutip berusaha untuk menciptakan nyawa buatan dan lain sebagainya. Yang menunjukkan bahwa sekarang itu kodrat ilahi itu sudah terlangkahi, atau kodrat Sang Pencipta itu sudah terlangkahi. Ini sekali lagi ya pertanyaan, bukan sebuah kesimpulan ya. Kita mah adu wacana gitu, berpikir soal wacana. Jangan-jangan seperti itu gitu. Misalkan kemudian ada orang-orang utusan Tuhan dalam tanda kutip yang mari kita seimbangkan kembali agar populasi manusia tetap 500 juta manusia. Orang yang mengatakan seperti itu malah dihujat sebagai dajjal, Illuminati, sebagai orang jahat yang ingin dan sebagainya. Padahal dia ingin tetap bumi itu dalam keseimbangan. Nah, kan seperti itu. Jadi yang utusan Tuhan dianggap dajjal, yang dajjal dianggap utusan Tuhan gitu. Nah, kenapa ini mah sekali lagi cuma wacana, tapi pendeknya adalah apakah fenomena yang viral itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk bisa memahami cara berpikir artificial intelligence, padahal mereka telah merombak peradaban kita. Itu sama seperti apakah sebenarnya kita yang telah melangkahi kodrat ilahi itu sebenarnya telah keluar dari jalur dari apa yang dikehendaki Sang Pencipta. Nah, apakah ceritanya seperti itu? Silakan Baraya jawab. Semoga ini bisa bermanfaat buat Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.